Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini aku bikin mooncake ya teman-teman. Habis lihat orang-orang pada bikin gak bikin rasanya gimana gitu ya. Jadi hari ini saya bikin khusus untuk hidangan keluarga saja. Dan ini rasanya enak banget dan dia cantik sekali. Ini atasnya saya kasih gold dust ya teman-teman. Nah dalemannya ini saya beli, jadi kita nggak bakal repot. Dan kalau kalian mau bikin dalamnya diisi macam-macam juga bisa ya, tapi size-nya harus lebih besar. Di sini saya juga ada bikin satu lagi yang dalamnya pakai Ferrero. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Khusus untuk kalian yang mau dengan isian Ferrero, itu sebaiknya cetakannya tuh sekitar 125 gram. Karena saya nggak punya, saya cuma punya yang size 75 gram, saya pakai yang 75 gram tapi hasilnya kurang bagus. Nah kurang lebih caranya seperti ini ya, kita bungkus dulu isiannya dengan Ferrero. Gampang banget teman-teman dan hasilnya cantik sekali dan juga enak banget. Untuk ukuran 75 gram, bahan isinya 50 gram, kulitnya 25 gram. Jadi seandainya kalian mau pakai kuning telur, kalian timbang kuning telur dan isinya total berat 50 gram ya. Untuk kulitnya di sini saya tidak pakai golden syrup, saya biasa pakai madu dan menurut saya itu juga udah enak banget ya. Dan selain madu kita akan pakai minyak sayur. Setelah itu kita juga akan pakai air abu. Air abunya jangan kebanyakan, cukup sekitar 8 atau 10 gram saja. Nah ini kita aduk-aduk sampai rata. Sebaiknya air abu ini jangan di skip dan jangan diganti dengan yang lain. Ini air abunya kalian beli di toko kelontong, terutama yang jualan orang Chinese pasti ada jual, atau beli online dan itu tahan sekitar 1, 2, 3 tahun ya. Nggak masalah disimpan, dia tidak akan basi. Nah sekarang kita campurkan dengan tepung terigu. Untuk terigunya kalian bisa pakai protein sedang atau protein tinggi, nggak masalah. Di sini saya pakai protein sedang ya. Nah ini kita uleni saja sampai dia tuh halus, mulus dan tidak lengket. Kalau masih lengket kalian bisa tambahin sekitar setengah sendok makan terigu lagi. Dan sebaiknya kalian bikin satu resep saja dulu karena ini kan bikinnya gampang. Karena nanti semakin lama dia akan semakin mengeras. Kalau nanti sudah keras, kalian bisa tambahkan sedikit minyak ataupun sedikit madu ya. Nah sekarang saya akan bikin yang ukuran 50 gram. Untuk ukuran 50 gram, kulitnya 15 gram, isinya 35 gram. Untuk isiannya saya pakai white lotus paste yang less sweet ya teman-teman. Jadi tidak terlalu manis. Kalian bisa pakai apa saja, tidak masalah. Nah sekarang untuk kulitnya kita uleni dulu sebentar supaya lebih lentur. Dan teman-teman yang harus kalian ingat, ini paling penting, isinya ini harus kalian taruh dulu di kulkas paling tidak tuh 3 jam. Di sini saya malam saya bulet-buletin dan saya simpan di kulkas, paginya baru saya bikin ya. Nah kalian lihat ini dia sudah keras, jadi ketika saya pencet-pencet gimana pun dia nggak akan lembek, hasilnya jadi bagus. Jadi kita tuh gampang banget untuk buletinnya, dia bisa seperti ini. Jadi saya buletin ini bukan karena saya pinter ya, kalian juga pasti bisa kalau isiannya keras. Jadi isiannya simpen dulu di kulkas minimal 3 jam, paling bagus 12 jam. Tuh, cantik kan hasilnya? Gampang banget bikinnya.
Nah, untuk cetakannya saya punya yang seperti ini, yang seperti kemarin saya bikin snow skin mooncake ya. Sama aja caranya, ini kita olesi dulu dengan tepung. Tepungnya ini adalah tepung beras ketan yang sudah kita sangrai dulu sebentar. Nah, ini kita lapisi dulu dengan tepung supaya dia nggak lengket ya teman-teman, dan pinggirnya kita rampingkan agar dia muat ke dalam cetakannya ini. Dan untuk cetakannya ini penting banget kalian harus tekan dengan sedikit tenaga, kira-kira 3 atau 4 kali tekan supaya dia tuh teksturnya tuh, motifnya benar-benar bisa tercetak dengan sempurna, kira-kira seperti ini. Cantik ya. Nah, untuk kulitnya kalau kalian tidak bisa tipiskan dengan tangan, kalian bisa tekan dengan piring ya teman-teman. Seperti tadi kita bikin isinya. Kalian lihat sekali lagi ya teman-teman. Kalau seandainya nanti setelah beberapa kali bikin terus ada yang robek itu sebenarnya gampang, kalian tinggal geser-geser aja, nanti dia akan rapet dengan sendirinya. Nah, kayak gini ya, itu kan ada yang robek, kita tinggal geser-geser aja, nanti dia rapet sendiri. Sekarang ini yang dalamnya isi Ferrero ya teman-teman, yang besar saya pakai ukuran 75 gram, hasilnya kurang cantik, jadi terlalu kecil. Karena Ferrero-nya ini ketika saya tekan dia bunyi krek-krek begitu, saya takut hancur ya. Jadi akhirnya dia tidak terbentuk dengan sempurna karena 75 gram itu kecil, Ferrero itu cukup besar. Jadi kalau kalian mau isi dalamnya Ferrero, kalian sebaiknya pakai ukuran 125 gram. Tuh kalian lihat bawahnya dan atasnya itu sudah tercetak, coklatnya udah kelihatan. Pokoknya kurang cantik lah. Setelah tercetak sempurna, kalau di video saya sebelumnya ini saya semprot dulu dengan air baru di oven. Tapi karena saya lupa, jadi ini langsung di oven suhu 180 derajat, api atas dan bawah plus kipas selama 5 menit. Setelah itu baru saya semprot dengan air teman-teman. Ternyata hasilnya ini jauh lebih bagus daripada yang kita semprot di awal. Jadi dia warnanya tetap kuning dan cantik. Jadi mulai sekarang saya kalau bikin, saya oven dulu 5 menit, baru saya semprot dengan air, oven lagi selama 5 menit lagi, suhunya sama, kita keluarkan, baru kita oles dengan kuning telur. Untuk kuning telurnya di sini saya pakai 1 kuning telur dan 1 sendok makan air putih. Kalau dulu cuma 1 sendok teh, sekarang 1 sendok makan. Jadi supaya dia lebih cair, lebih gampang kita penggunaannya nanti. Dan ini kita saring ya, supaya tuh hasilnya lebih cantik. Nah, untuk cara olesnya, pastikan kuning telurnya sedikit aja yang ada di kuas ya, dan kita akan kuas pinggir-pinggirnya dulu, baru nanti di tengah. Dan di tengahnya ini juga hanya motif atasnya saja, tidak perlu sampai ke dasar-dasar. Jadi ini kita kuninginnya asal aja, dan ini kita kuningin dulu seluruh cookies ini, seluruh mooncake ini. Setelah itu kita ulangin lagi, kita olesi 2 kali, mulai lagi dari yang pertama. Penting banget pengolesan kuning telur ini ya teman-teman. Jangan sampai terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal hasilnya tuh jeleknya minta ampun. Nanti kalian nonton sampai akhir. Terakhir video saya akan kasih lihat beberapa yang saya gagal pembuatannya ya teman-teman. Karena saya kurang teliti, terlalu ceroboh, jadi hasilnya kurang cantik. Dan kalian tidak perlu ikuti yang tidak cantik, apalagi yang gagal ya. Nah, ini pinggir-pinggirnya, bawahnya ini kita juga akan olesi dengan kuning telur, tapi cukup 1 kali saja dan tipis-tipis saja.
Kalau sudah, ini akan kita panggang kembali, tapi kali ini suhunya kita kecilin di suhu 160 derajat, api atas dan bawah plus kipas selama 10 menit. 5 menit pertama kita puter nampannya supaya matangnya merata ya. Nah, supaya hasilnya jauh lebih cantik, atasnya kita akan kasih dengan gold dust. Tapi kita aplikasikannya ini setelah mooncake-nya ini dingin ya. Jangan sampai dia masih panas. Hangat-hangat boleh tapi tidak boleh panas. Dan ini aplikasinya sedikit-sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti nggak enak rasanya kalau terlalu banyak. Dan pinggir-pinggirnya juga kita kasih dengan gold dust ya teman-teman. Tapi tipis-tipis aja. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan ya. Tapi ini belum bisa dimakan. Ini kita harus tunggu sampai besok baru kita bisa makan. Kalau sekarang dia masih keras ya. Jadi ini kita simpan dulu di Tupperware yang tertutup rapat. Nah, ini setelah besoknya teman-teman. Kalian lihat dia warnanya sudah lebih menyatu ya, lebih gelap. Cantik banget ya teman-teman. Ini adalah mooncake tercantik yang pernah saya bikin. Dan kalian percaya nggak? Pertama, sebelum ini saya udah bikin dan hasilnya jelek. Dan saya menyalahkan cetakannya yang kurang cantik. Padahal bukan cetakannya yang kurang cantik, saya yang tidak bisa bikin. Nah, ini kalian lihat teman-teman, jelek banget kan? Ini saya bikinnya pertama cuman 2 kali tekan saja. Hasilnya dia tidak tercetak dengan sempurna. Jadi ketika kena panas ya, itu dia naik, akhirnya gambarnya jadi kurang jelas. Ketika gambarnya kurang jelas dan saya olesi dengan kuning telur yang terlalu banyak, hasilnya jadi habislah udah gambarnya, nggak kelihatan apa-apa. Jadi pastikan kalian tidak melakukan kesalahan seperti yang saya buat ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ini yang kanan yang saya panggang dulu baru saya semprot air. Kalau yang kiri ini saya semprot air dulu baru saya panggang. Hasilnya dia lebih gelap warnanya ya. Kalian lihat kurang cantik menurut saya. Lebih cantik yang kita panggang dulu baru semprot. Nah, ini kalian lihat teman-teman, cantik banget kan? Kulitnya tipis, isinya tebal, dia rata, semuanya bagus, cantik banget dan rasanya enak banget. Sekarang kita lihat yang isinya Ferrero. Kalian lihat ini kotaknya sempurna, lumayan cantik ya. Tapi kalian lihat ini karena dia dipaksa gepeng sama saya, hasilnya dia bolong-bolong dan Ferrero-nya ini jadi gimana ya, kalian lihat sendiri hasilnya kurang cantik ya. Yang satu lagi dia hasilnya tidak kotak, masih tetap bulat karena saya nggak teken, tapi dia hasilnya penuh. Cuman kalian lihat Ferrero-nya itu udah satu kue ya. Jadi kalau mau isinya Ferrero, ini cetakannya harus yang 125 gram. Selesai sudah videonya teman-teman, jangan lupa cek box deskripsi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.